Halo, kembali lagi di segmen kesehatan. Kali ini kita bahas mengenai bayi menangis saat lahir. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan. Nah, jadi kenapa ya bayi langsung menangis saat lahir? Ini penjelasannya Bunda. Bayi baru lahir menangis merupakan hal yang umum terjadi. Banyak orang percaya tangisan bayi menandakan proses kelahiran berjalan lancar loh Bunda. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi pada bayi sampai harus menangis saat lahir? Ini alasan bayi baru lahir harus menangis. Ya, bayi memang identik dengan tangisan Bunda. Namun dengan menangis bukan berarti si bayi cengeng loh Bun. Bahkan bayi diharapkan untuk langsung menangis sesaat setelah dilahirkan. Bayi normal pada umumnya akan menangis dalam waktu 30 detik hingga 1 menit pertama kelahirannya. Hal ini disebabkan karena si bayi harus beradaptasi dengan dunia luar dan menghirup udara pertama kalinya. Proses inilah yang memicu respon bayi dengan mengeluarkan suara tangisan. Manfaat bayi menangis saat baru lahir. Perlu diketahui Bunda, bayi mendapatkan oksigen melalui plasenta ketika masih berada di dalam rahim. Hal ini karena paru-paru dan organ lainnya masih mengalami perkembangan untuk menjadi sempurna hingga bayi lahir. Selain itu, paru-paru bayi berisi cairan amnion atau cairan ketuban yang melindunginya selama berada di dalam kandungan. Menjelang kelahiran, cairan ketuban akan menyusut dan mengering secara perlahan. Ini artinya cairan ketuban dalam paru-paru bayi otomatis ikut berkurang sebagai bentuk persiapan bagi bayi untuk bernapas dengan udara luar. Terkadang cairan ketuban masih tersisa di paru-paru bayi loh Bunda saat lahir sehingga berisiko menyumbat sistem pernapasannya. Disinilah letak fungsi bayi menangis saat dilahirkan. Tangisannya itu dapat membantu membersihkan lendir yang tersisa di paru-paru untuk memudahkan jalannya oksigen. Dalam kasus bayi yang dilahirkan melalui operasi sesar, sangat diperlukan baginya untuk menangis agar cairan ketuban dalam paru-parunya keluar. Jika tidak menangis, maka dokter harus mengambil tindakan agar bayi menangis, seperti dengan memukul bagian bokongnya dengan lembut atau memberikan rangsangan taktil. Jika dalam waktu 5-10 menit bayi masih terus menangis, bisa saja terjadi masalah pernapasan. Tapi ini juga dapat disebabkan karena bayi kedinginan. Dalam jurnal Early Human Development dijelaskan kalau saat melahirkan selalu ada inkubator bayi yang disiapkan di ruang bersalin. Tujuannya untuk menghangatkan bayi yang kedinginan Bunda. Nah, tangisan bayi biasanya akan berhenti setelah merasa tenang dan hangat. Jika bayi tidak menangis, Bunda harus waspada. Karena ada beberapa penyebab bayi tidak menangis saat dilahirkan. Yang pertama, asfiksia. Penyebab bayi tidak menangis saat lahir yang paling umum adalah karena terdapat sumbatan pada saluran napasnya. Sumbatan tersebut dapat berupa lendir, cairan ketuban, darah, tinja bayi, maupun lidah yang terdorong ke belakang tenggorokannya. Inilah yang menyebabkan bayi menjadi sulit bernapas, sehingga tidak bisa memberikan respon dengan menangis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan asfiksia, yaitu saat bayi kekurangan oksigen selama persalinan. Asfiksia pada bayi perlu ditangani segera mungkin. Apabila oksigen tidak mencapai otak bayi, maka akan meningkatkan risiko kecacatan seperti lumpuh otak atau cerebral palsy, autisme, kejang, hingga kematian. Biasanya, tim medis akan membersihkan seluruh tubuh bayi, mulai dari wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Selain itu, tim medis akan menepuk-nepuk atau menggosok perut, punggung, dan dada bayi. Itu namanya memberikan rangsangan atau menekan telapak kaki bayi untuk merangsang pernapasan bayi. Apabila bayi tidak menangis, dokter akan menghisap cairan dari mulut dan hidung bayi menggunakan pipa hisap kecil untuk membersihkan sumbatan serta memastikan kedua lubang hidungnya terbuka dengan penuh. Nah, jadi fungsi menghisap cairan itu supaya mengeluarkan cairan yang ada di dalam paru-parunya. Begitu ya Bunda.
Yang kedua, bayi lahir prematur. Pada bayi prematur, organ paru-parunya belum berkembang secara sempurna. Artinya, organ paru-parunya belum matang. Hal ini disebabkan karena surfaktan atau zat pelindung paru-paru tidak berkembang secara sempurna. Akibatnya, bayi prematur cenderung mengalami gangguan pernapasan saat lahir. Yang ketiga, bunda, yaitu air ketuban berwarna hijau. Normalnya, air ketuban berwarna bening. Janin dalam kandungan terkadang meminum air ketuban tanpa disadari. Hal ini sebenarnya tidak berbahaya jika air ketuban tersebut dalam kondisi normal. Lain halnya jika air ketuban mengalami perubahan warna menjadi hijau. Air ketuban bisa berubah warna menjadi hijau karena adanya campuran zat-zat lain di dalamnya loh bunda. Salah satunya nih bercampur dengan mekonium atau feses pertama bayi di dalam kandungan. Usus bayi dalam kandungan dapat secara refleks melepaskan mekonium ke dalam cairan ketuban loh bunda. Apabila air ketuban hijau tersebut terminum oleh bayi, maka akan menginfeksi paru-parunya dan memicu peradangan. Akibatnya, bayi mengalami kesulitan bernafas dan lantas sulit menangis saat lahir. Bunda tidak perlu khawatir jika bayi tidak langsung menangis setelah dilahirkan. Bayi mungkin akan mulai menangis beberapa menit kemudian. Nah, usai dilahirkan, frekuensi menangis akan meningkat. Beberapa bayi mungkin menangis tanpa mengeluarkan air mata. Hal ini bisa terjadi 1-2 bulan pertama usia bayi. Bayi menangis bisa karena lapar, tidak nyaman, kelelahan, dan bahkan rasa kesepian. Terkadang, tangisan dapat diatasi dengan pelukan, memberikan susu, atau mengganti popok. Penting bagi orang tua menanggapi tangisan bayi. Ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk menenangkan bayi ketika bayi menangis. Yang pertama, penuhi kebutuhan mendasar bayi seperti memberikan air susu, kemudian mengganti popok, bersendawa, membuatnya tidak kepanasan atau justru menghangatkan jika kedinginan. Yang kedua, gendong bayi sambil berjalan atau gunakan stroller. Yang ketiga, sambil menggendong, bunda dapat melakukan gerakan lembut dan ritmis. Yang keempat, tepuk atau usap lembut punggung atau dada bayi. Yang kelima, gunakan selimut untuk menutupi tubuh bayi. Yang keenam, gunakan suara-suara yang bisa menarik perhatian si bayi. Yang ketujuh, berikan ASI yang sesuai atau jangan berlebihan. Minimal berikan ASI 2 jam sekali. Nah, itulah seputar pengetahuan mengenai mengapa sih bayi harus menangis saat lahir. Jadi sudah jelas ya? Atau ada yang belum jelas nih? Kalau belum jelas silahkan komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.